Saya kira pertama-tama saya mau melihat Romo Hadi dalam satu rombongan imam diosesan yang angkatan-angkatan awal begitu, yang ketika datang itu masih lugu gitu. Jadi ini datang dari daerah Jakarta, waktu itu belum banyak imam diosesan, setahu saya 4 atau 5 atau 7 ya. Tapi ini satu rombongan, Romo Rohadi, Romo Jack dan yang lain-lain itu datang ke situ untuk memperkuat rombongan awal ini. Jadi Romo Hadi itu menurut saya salah satu pribadi di dalam gelombang pertama itu yang mau mengabdikan diri untuk Keuskupan Agung Jakarta. Itu satu. Ini tidak mudah karena waktu itu Keuskupan Agung Jakarta ya belum ada imam diosesan yang cukup ya. Sehingga belum ada juga yang bisa diteladani. Maka dari sana sini kelihatan bahwa tidak begitu jalan bagus. Sampai Romo Hadi kita tahu mengalami suspensi ya. Itu dicabut untuk pelayanannya, antara lain pelayanan sakramen. Tetapi meskipun dicabut, ini ada kesan dari waktu itu Romo Kuris yang memberi kesaksian. Saya melihat suratnya Romo Kuris itu pada Monsinyur Leo, mohon supaya dipertimbangkan ini pada tahun baru, tahun 1994 kalau nggak salah, supaya ini dikembalikan karena kelihatan bahwa Romo Hadi itu pertama bahwa dia pribadi yang tidak dimakan oleh gerakan hedonis. Hedonis itu orang yang suka senang-senang ya. Jadi ini pribadi yang oleh Romo Kuris dijamin bahwa dia orang yang tidak tersentuh dengan urusan-urusan begitu. Terus yang kedua dikatakan juga bahwa beliau tidak pernah dari hatinya punya perasaan dendam pada Bapak Uskup. Meskipun dibegitukan. Jadi ini orang yang menurut saya yang mempunyai hati yang besar untuk sebuah tugas dan itu dia jalankan betapapun resikonya itu dia tanggung dan itu terbukti. Itu yang kedua saya kira. Yang ketiga, ini yang saya merasa heran. Dia itu kecintanya pada negara begitu besar sehingga dalam banyak kesempatan ya selalu saja dia entah bagaimana ya, misalnya saja dalam sebuah perkawinan dia kasih ular-ular begitu ya, kasih masukan kepada pengantin baru begitu ya. Mohon anaknya nanti suatu saat cintailah apa itu bangsa dan negaramu ini. Maka supaya anaknya itu sungguh-sungguh punya kesadaran itu, saya minta kita semua berdiri dan menyanyikan lagu Padamu negeri kami berbakti, yaitu kami heran itu bahwa dia bisa minta pada setiap orang untuk menyanyikan lagu itu. Tapi saya merasa dalam batinnya dia 100% Katolik, 100% Indonesia. Itu saya tidak punya keraguan. Terima kasih, Romo. Ya.